Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli sa'atin hasanah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Masjidil Iman rahimahullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Hari ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita pagi melaksanakan sholat Id dan sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i, bagi yang menetap itu masih wajib untuk sholat Jumat. Walaupun dalam mazhab Hambali dibolehkan tidak sholat Jumat. Perbedaan khilafiyah dalam fikih. Tapi yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan dua hal ini bagian daripada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang spesial, yang luar biasa, Jumat, bulan istimewa. Bulan Zulhijjah ini bulan istimewa. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Syahrani la yanqusani." 2 bulan yang tidak memiliki cacat, yang ada keistimewaan, keutamaan. Syahrul Ramadan dan Syahrul Zulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Dan yang paling utama di bulan Zulhijjah adalah di awal bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan istimewa, yang paling istimewa di akhir Ramadan, yaitu adanya Lailatul Qadar. Nah, bulan Zulhijjah ini sebaliknya di awal Zulhijjah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan hari-hari di bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah. Kita masih masuki bulan Zulhijjah. Lalu apa keistimewaannya? Pertama, ummatul ibadah. Menghimpun semua ibadah dalam syariat Islam ada di bulan Zulhijjah. Salat, puasa, kurban, haji, zikir, seluruhnya ada di bulan Zulhijjah. Begitu komplitnya bulan Zulhijjah ini, semua rangkaian ibadah yang dalam syariat Islam itu induknya ada di dalam bulan Zulhijjah. Kita sholat Idul Adha, fasalli. Kita kurban hanya di bulan Zulhijjah, dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Haji juga di bulan Zulhijjah. Ibadah yang merangkum semua ibadah. Ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah fisik, ibadah harta, terangkum dalam ibadah haji. Karena seorang muslim mesti niat dalam hidupnya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau tidak punya niat, in kana yahudiyan atau Nasrani, silakan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Nah, itu di bulan Zulhijjah. Puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Khusus tanggal 9 yukaffiru sanatan madiyatin. 1 hari kita puasa, 17 hari Allah ampuni dosa kita. Begitu luar biasa yang bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua,
seluruh amal-amal manusia Bani Adam itu ternyata hari-hari bulan Dzulhijjah ini hari-hari yang istimewa. Amalannya lebih istimewa di bulan Dzulhijjah. Sehingga ada sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kalau jihadnya tidak pulang ke rumah, mati dalam keadaan syahid, maka itu lebih utama. Tetapi ketika seorang yang jihad kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, maka ibadah di bulan Dzulhijjah jauh lebih utama. Di saking utamanya bulan Dzulhijjah. Kemudian yang menyebabkan bulan Dzulhijjah istimewa ada Yaumul Arafah, hari Arafah, Yaumul Akbar, hari besar, Yaumul Maghfirah, hari ampunan dosa, hari semua doa dikabulkan oleh Allah, hari dibuat persempit setan untuk menggoda manusia, hari di mana dibebaskan orang yang masuk neraka, hari di mana ibadah lebih baik, mengampuni dosa, ampunan dosa oleh Allah 2 tahun dengan berpuasa. Mahsyarnya dunia, di mana ketika itu jamaah haji sedang puncaknya, haji adalah haji al-Arafah, haji adalah Arafah, wukuf di Arafah. Inilah yang membuat bulan Dzulhijjah istimewa. Lalu rangkaian-rangkaian ibadah itu kita maksimalkan. Jangan sampai dari rangkaian ibadah kita tidak melakukannya. Di antara yang paling istimewa ada 2, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban itu melandani dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar. Ibadah haji dan kurban terangkum dalam ibadah itu. Ketika penyembelihan hewan kurban, jelas dalam Al-Quran, surah As-Saffat misalnya dari ayat 99 lengkapnya sampai 113. Bagaimana Allah menguji imannya Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Semakin menjadi kekasih Allah, ujiannya pun semakin berat. Nabi Ibrahim dalam sejarah dia berkorban setiap tahun 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itulah yang membuat Nabi Ibrahim hebatnya, kaya dan dermawannya Nabi Ibrahim, sehingga Allah mengangkat menjadi Khalilullah, kasih Allah. Tetapi lewat semakin dekat dengan Allah, ujian pun semakin berat. Puncak ujian beratnya adalah ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, padahal beliau sangat menginginkan punya anak. 80 tahun menikah, tidak punya anak. Ketika punya anak, Allah uji dengan disembelih. Bagaimana Nabi Ibrahim kekuatan cintanya kepada Allah mengalahkan egonya cinta kepada anak. Bagaimana Siti Hajar cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada anak. Bagaimana Nabi Ismail pun seperti itu, cintanya kepada Allah mengalahkan ego dirinya sendiri. Itulah terlaksana penyembelihan hewan kurban. Akhirnya Allah ganti dengan kibas dari kambing dari surga. Kemudian ketika menyembelih itu ternyata ucapannya sama ketika jamaah haji sedang melaksanakan jumrah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar ketika menyembelihan hewan kurban. Berarti Allah sedang menyembelih sifat-sifat hewaniah dalam orang yang berkurban. Sifat rakus, serakah, bakhil, semua sifat-sifat yang ada pada binatang disembelih melalui penyembelihan hewan kurban. Bismillah Allahu Akbar. Begitu pula ketika jemaah haji sedang melempar jumrah, ula, wusta, aqobah, diucapkan ucapan sama ketika menyembelih hewan kurban. Bismillah Allahu Akbar. Itulah simbol perlawanan dengan iblis, dengan setan. Kita melawan tipu daya setan, kita terus mengusir tipu daya setan dalam diri kita. Dan itulah terjadinya. Kemudian ketika selesai kita menyembelih, ketika kita selesai melempar jumrah, dan ketika kita sholat, kita baca ucapan yang sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Tuhan semesta alam.
tidak ada sekutu baginya, dan hamba adalah orang-orang yang berserah diri muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan yang sama jumroh, jamaah haji, penyembelihan hewan kurban selesainya, dan kita ketika sholat Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin juga Jumat rahimakumullah. Yang terpenting bagaimana kita mengambil pelajaran dari rangkaian ibadah bulan Dzulhijjah ini. Tidak mampu yang satu karena harta kita tidak punya untuk ibadah haji, tidak mampu kita kurban karena kekurangan harta, karena kita susah misalnya. Ada ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, misalnya saum sunnah, takbiran, bertakbir kita sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, takbir muqayyad. Ya, selesai sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kita bertakbir membesarkan Allah, mengecilkan diri, membesarkan Allah, mengecilkan dunia, membesarkan Allah, mengecilkan harta, tahta, jabatan dan seluruhnya. Yang hanya besar, yang hanya agung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kumandangkan di bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, bulan Dzulhijjah 10 sampai 13 itu sebagai yaumun aklin wasurbin wazikrullah, hari makan, hari minum, hari zikir. Kita diharamkan berpuasa dan memperbanyak zikir takbiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penutup, semoga khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesaling bagi kita firman Allah dalam surah yang terpendek dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah memberikan kaum Muhammad akan kebaikan yang banyak, akan telaga Kausar, dan ini juga diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan apa yang diberitakan Allah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan berkurbanlah. Sehingga siapa yang memiliki harta, kemampuan untuk berkurban, dia tidak mau, bukan tidak mampu. Man wajada sa'atan lam tudailah taqurbanna musallana. Siapa orang memiliki kemampuan tidak mau berkurban, jangan mendekati musolah kami. Begitu pentingnya kurban. Kurban artinya dekat. Orang yang dekat berarti dia semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan hidayah petunjuk Allah, dekat dengan inayah pertolongan Allah, dekat dengan berkah Allah, dekat dengan maghfirah Allah, dekat dengan ridho Allah, dekat dengan surganya Allah. Sehingga setiap binatang yang kita sembelih, likuli sa'aratin, setiap bulunya, rambutnya hasanat, kebaikan, pahala. Bahkan ketika darah mengalir dari kambing, dari sapi yang kita kurbankan, sebagaimana hadis kepada Fatimah, anak beliau, putri beliau, hai Fatimah, saksikanlah pengorbananmu, karena setiap aliran darah itu ampunan terhadap dosa-dosamu. Karena itu manfaatkan hikmahnya, saksikan, syiarkan, agungkan, azimu diyakum, agungkan, muliakan kurban kalian, karena dia menjadi kendaraan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian dalam hikmah yang berikut dalam hadis ijabah dan benar, kurban itu menjadi penghalang dari api neraka jahanam. Bukti cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta kita kepada keluarga, kepada harta, kepada apapun, dengan kita menyembelih hewan kurban. Dan akhirnya kita bermohon Allah sembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terpenting adalah kita luruskan niat kita karena Allah, mencari Allah. La yanalahu wa la dimauha walakin taqwa minkum. Allah tidak terima darah daging yang kamu kurbankan. Yang Allah terima adalah ketakwaan, keikhlasan dari apa yang kita berikan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul sayyidil khalaqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi akhyar amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi kursihi fa qala ta'ala wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warda anhum adil khulafir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kemampuan, kemudahan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah ini ya Allah. Terima ya Allah seluruh ibadah kami, puasa kami, takbir kami, talbiyah kami, haji kami, umrah kami, kurban kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan semua jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah. Kami yang belum bisa menunaikan ibadah haji, takdirkan ya Allah suatu saat kami bisa menunaikan rukun Islam kelima ini ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami ingin tawaf, kami ingin sa'i, kami ingin wukuf, ingin mabit di Musdalifah, ingin melempar jumrah di Mina. Karuniakan kepada kami semua ya Allah bisa menunaikan rukun Islam kelima ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami ya Allah bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar ya Allah, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami berkurban di hari ini ya Allah sampai tanggal 13. Terima ya Allah seluruh apa yang kami lakukan hanya mencari doa-Mu ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang saat ini sampai hari ini dizalimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Terima yang wafat sebagai syuhada-Mu ya Allah. Allah mansur ikhwanal muslimin al-mujahidin fi Gaza Palestina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni wazkuruni yastajib lakum. Allahu akbar. Astaghfirullah li wa lakum.